Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-muallif walladzina waqa'u fi du'a'i ghairillahi ala qismain. Walladzina waqa'u fi du'a'i ghairillahi ala qismain. Kata muallif, penulis buku ini, orang-orang yang terjatuh di dalam berdoa kepada selain Allah ala qismain. Ada dua. Maknanya orang yang minta kepada selain Allah itu ada dua macam. Al-qismul awal, jenis yang pertama, man tawajjahu bid-du'a'i mubasyaratan ilal amwat al-maqburin fil adrihah wal maqamat wal ansab talibina minhumul madad wal ghauth wasyifa. Jenis yang pertama, orang yang mengharap secara langsung kepada orang-orang mati yang telah dikubur tersebut dengan cara berdoa. Fil adrihah, di kuburan-kuburan tersebut, fil maqama wal maqamat wal ansab. Maqamat itu suatu tempat, ya mungkin petilasan, keramat. Wal ansab itu berhala-berhala. Talibina minhumul madad wal ghauth wasyifa. Mereka seraya meminta dari orang-orang yang sudah mati ini tadi al-madad, kemudahan, wal ghauth, pertolongan, wasyifa, kesembuhan. Jadi minta ke lapangan, minta pertolongan, minta kesembuhan dari orang-orang yang sudah mati. Ila akhiril hajat, sampai kepada hajat-hajat yang lain. Misal ayyaqul, ya, seperti dia mengatakan, al-ghauth ya Rasulullah, pertolongan ya Rasulullah. Maknanya, berikan pertolongan ya Rasulullah. Al-madadu ya Husain. Al-madad ini ya sama, bantuan, pertolongan, kemudahan gitu loh. Ya Husain. Nadratun ya Sayyidah Zainab. Nadhrah, mohon dilihat wahai Sayyidah Zainab. Al-Badawi, ya. Al-Badawi, Allah alam untuk Sayyidah Zainab ini siapa yang dimaksud ya? Apa Zainab yang dimaksud adalah Zainab istri Rasul, ataukah ada yang dimaksud dengan Zainab yang lain? Kalau Husain ini jelas Husain yang dimaksud adalah Husain cucunya Rasul. Itu biasa di kalangan orang-orang Syiah. Untuk Zainab ini wallahu alam, mungkin ya yang ma'ruf Zainab yang ada di zaman Rasul, ya Zainab istri Rasul. Tapi wallahu alam apakah ada yang lain. Al-Badawi, kalau Al-Badawi ini ya Ahmad Badawi, ya Ahmad Badawi, katanya di Mesir. Al-Badawi Jabal Yusra, ya. Al-Badawi Ahmad Badawi, ya. Jabal Yusra, Jaba ini mengelilingi, ya, menjelajahi.
Al-yusra, yusra ini ya bagian sebelah kiri. Wallahu alam apa yang dimaksud dengan keterangan Al-Badawi Jabal Yusra. Syai'un lillah ya Umma Hashim. Syai'un lillah ya Badawi. Sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah ya Umma Hashim. Syai'un lillah ya Badawi. Wa hadhihi as-sigha al-akhirah min aqbahi ma yakun. Dan lafaz yang terakhir ini termasuk lafaz yang paling buruk. Inna qailaha haitsu inna qailaha yang mana orang yang mengucapkan lafaz-lafaz ini tadi qad istashfa' billahi subhanahu wa ta'ala 'alal Badawi, dia telah meminta syafaat kepada Allah untuk memenuhi kebutuhannya atau menyambungkan harapannya kepada Badawi. Jadi maknanya ya alam yang syai'un lillahi ya Badawi, sesuatu untuk Allah wahai Badawi. Maknanya syai'un lillah ini maknanya dia karena Allah wahai Badawi. Jadi dia minta kayak misalkan as'aluka billah gitu loh. Ya. Jadi dia membawa sesuatu untuk Allah itu sebagai perantaranya untuk Badawi gitu loh. Faja'al al-Badawi fi maqami a'la min Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikan Badawi itu pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaqulul musyrikuna 'uluwan kabiran. Maha suci Allah dari apa yang diucapkan kaum musyrikin, 'uluwan kabiran, dengan ketinggian yang sangat besar. Wa qala ahadu a'immati ad-dhalal fi Maulidin Nabawi, berkata salah seorang dari pentolan kesesatan pada acara Maulid Nabawi, fi Maulidil Badawi, fi Maulidil Badawi, pada Maulid Badawi, dia mengatakan nahnu nahtafilul laila bi Maulidil Sayyid al-Badawi al-Muhab alladhi in du'iya fil bar awil bahr ajab. Kita malam hari ini melakukan perayaan Maulid Sayyid al-Badawi yang mendapatkan anugerah, kedudukan, maksudnya al-Muhab, yang punya kedudukan, punya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi in du'iya fil bar awil bahr ajab. Yang mana kalau dia dimintai baik di daratan atau di lautan, dia akan ajab, memenuhi, menjawab. Faqultu subhanallah, aina Allah? Aku katakan subhanallah, di mana Allah? Aina huwa min qaulillahi ta'ala, di mana dia dibandingkan firman Allah Subhanahu wa taala terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Amma yujibul muttar, apakah ada orang yang bisa yujib, bisa mengabulkan permohonan orang-orang yang muttar, idza da'ahu, tatkala orang-orang yang muttar tadi, kesusahan tadi, berdoa kepada dia, wa yakshifus su, serta menghilangkan keburukan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, serta mampu menjadikan
kalian sebagai pemimpin di muka bumi? Maknanya, apakah ada siapa yang mampu gitu loh mengabulkan permohonan orang yang sedang kesusahan dan menghilangkan keburukan yang menimpa mereka, serta mampu memberikan kekuasaan kepada kalian? Ailahun ma'allah, apakah ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali dari kalian yang mau ingat. Wa min qawli ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tatkala mereka menaiki kapal di tengah lautan, mereka berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala betul-betul ikhlas. Tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali syirik lagi. Fakanal musyrikun al-awail yad'una Allah wahdahu fi waqti syiddah. Mereka kaum musyrikun yang pertama dulu berdoa kepada Allah wahdahu pada waktu genting. Wayada'una syufa'ahum wa uthanahum fi waqti ar-raha. Dan mereka meminta kepada pemberi syafaat mereka, berhala-berhala mereka pada waktu raha. Raha itu lapang. Wa iza massakumud dur fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal bar a'radtum wa kana al insanu kafura. Tatkala ada keburukan menimpa kalian di lautan, maka hilanglah segala sesuatu yang kalian sembah, melainkan hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum ilal bar a'radtum, tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian pun berpaling. Wa kanal insanu kafura, sesungguhnya umat manusia itu banyaklah kufurnya. Al-qism ats-tsani yang kedua, man talabu min haula'il amwat ayashfa'u lahum indallahi fi ijabati du'aihim. Yang kedua, orang yang minta kepada orang-orang mati tadi agar memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah di dalam mengabulkan doa-doa mereka. Apa letak yang pertama sama yang kedua? Kalau yang pertama letak bedanya apa? Yang pertama minta langsung, thalabul hajat mereka kan. Yang kedua apa? Minta sampaikan. Difahami? Jadi kesyirikan itu ada dua macam. Ada yang pertama minta langsung, ya Ahmad Badawi, ya fulan, ya Husain Al-Ghauth, ya Rasulullah Al-Ghauth, nadratun, ya Sayyidah Zainab. Difahami? Minta langsung. Yang kedua, dia minta kepada orang yang sudah mati agar menyampaikan kepada Allah. Fayaqul masalan, ana suqtuka ya Husain ala rabbi fashfa'li indahu. Ana suqtuka, aku mendatangi engkau wahai Husain, ya, untuk Rabbmu, atau aku bawakan engkau ya wahai Husain kepada Rabbku, maka berikanlah syafaat untukku di sisi Rabbmu. Kai yashfi waladi, supaya Allah menyembuhkan anakku. Wa hadza aidan minasyirkil akbar. Ini juga termasuk syirik besar. Dia tidak minta langsung, tapi apa? Minta sebagai perantara. Orang yang sudah mati tadi menjembati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad afdalallahu li hadhihi syafa'ah syirkiyah fi ghairi ma ayatin min kitabih. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala. Syubha mana? Hah? Tidur. Sudah bilang. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membatalkan syafaat seperti ini, syafaat yang syirik ini, pada banyak ayat di dalam Al-Quran. Nahwa qaulihi subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard.
subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa qala subhanahu amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qulillah asy-syafa'atu jami'ah lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un wa nahnu nas'alu haula. Jelasnya ayat itu tidak lagi Anda terjemahkan ya, sudah berulang-ulang ya masalahnya. Paling yang amittakhadhu min dunillahi syufa'a, apakah mereka akan menjadikan membuat pemberi syafaat dari selain Allah? Katakan ya Muhammad, kalau seandainya mereka kul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Katakan ya Muhammad, apakah walaupun seandainya mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak berakal, masih mau dijadikan sebagai pemberi syafaat? Qulillah asy-syafa'atu jami'ah. Katakan syafaat itu seluruhnya milik Allah, lahu mulkus samawati wal ard tsumma ilaihi turja'un. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi, tsumma ilaihi turja'un. Wa nahnu nas'alu haula. Kita bertanya kepada mereka, hal Muhammadun wa au Isa au Musa alaihi wassalatu wassalam amil Husain au Zainab awil Badawi am dusuqi. Apakah Muhammad ataukah Isa ataukah Musa alaihi salatu wassalam, ataukah Husain ataukah Zainab ataukah Badawi atau ad-dusuki yastati'una ayakhluqu dzubabatan, mampu menciptakan dzubabah, lalat? Aruna madza khalaqu, perlihatkan kepada kami apa yang telah mereka ciptakan. Ya ayuhan nas duriba matsalun fastami'ulah, wahai sekalian manusia, telah ditetapkan permisalan untuk kalian, fastami'ulah, dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Sesungguhnya sesuatu yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tadi, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Mereka tidak mampu menciptakan lalat meskipun mereka berkumpul untuk menciptakan lalat. Wa iyaslubhum az-dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Kalau seandainya zubab itu tadi ya mengambil dari mereka gitu loh, sedikit saja, la yastanqidhuhu minhu, mereka tidak mampu untuk menyelamatkannya. Dha'ufat talib wal matlub, sangat lemah sekali antara at-talib, kaum musyrikin yang mereka at-talib itu kembali ke ke kaum musyrikin. Sangat lemahlah at-talib, yaitu kaum musyrikinnya, orang yang musyriknya, wal matlub, yaitu orang yang dimintai, makhluk-makhluk yang dimintai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Difahami jelas makna ayat? Ini ayat permisalan ya, untuk mereka-mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu permisalan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kaum musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang mereka sembah itu tadi tidak mampu mencipta sama sekali. Sampai-sampai ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalat pun mereka tidak mampu menciptakannya. Maknanya kalaupun seandainya ada lalat tersebut ya, menunjukkan wa iyaslubhum, yaslubhum, hum kembali kemana? Sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala tadi. Kalau seandainya lalat adalah seekor lalat gitu loh, ngambil sesuatu dari mereka gitu loh, dari sesembahan tadi, mereka pun tidak mampu untuk menyelamatkan sesuatu tadi. La yastanqidhuhu minhu, mereka tidak mampu menyelamatkan dari lalat tadi. Difahami? Itu kalau ada seekor lalat gitu makna ayat. Wallahu ta'ala naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai sini dulu ya. Insyaallah dilanjutkan besok atau pertemuan berikutnya.